الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل wazidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Bulughatul Hadis karya Syekh Yusuf ibn Hasan Al-Mabrid atau Al-Mibrid rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai pada dua masalah dari masail as-sahih, yakni berkenaan dengan ta'rif as-sahih, dan yang kedua berkenaan dengan al-qat'u fi sihah. Ya, dan ini sudah kita jelaskan ya dalam masalah khabar al-ahad. Sekarang masalah yang ketiga, masalah yang terakhir, qala rahimahullahu taala wa ikhtalafu fil asanidis sahihati hal fiha ma huwa sahha am la. Dan para muhaddisin berbeda pandangan mengenai sanad yang paling sahih. Ya, hal fiha ma huwa asah am la. Apakah ada sanad yang paling sahih? Apakah ada sanad yang dinamakan ini sanad paling sahih ataukah tidak? Ya. Wa ala qaulina fiha dzalik ikhtalafu fil asahhi minha. Dan menurut pendapat kami, yakni pendapat yang beliau kuatkan, yaitu fiha dzalik. Ada yang seperti itu, yakni ada sanad yang paling sahih. Ya. Ikhtalafu fi dzalik. Mereka berbeda pandangan ikhtalafu fil asahhi minha. Mereka yang berpendapat adanya, kemudian mereka berpendapat lagi berbeda pendapat lagi dalam internal pendapat mereka yang mengatakan adanya. Nah, mereka kemudian berbeda pandangan mengenai manakah sanad yang paling sahih. Baik. Kita sampai sini ya. Ini masalah berikutnya. Tentang masalah ashahul asanid, ada khilaf sebagaimana disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, ada atau tidak adanya. Dan kesimpulannya, pendapat yang paling pertengahan dalam hal ini adalah ada sanad yang paling sahih. Ya, sanad yang paling sahih itu ada, namun harus ditaqyid dengan sahabat tertentu. Jadi tidak bisa dikatakan ini hadis sahih yang paling mutlak, hadis yang paling sahih secara mutlak. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena indikatornya nanti kurang jelas dan berbeda-beda. Nah, karena taib. Jelas ya? Jadi yang benarnya dalam masalah ini, asahul asanid itu ada, namun butuh ditakkid dengan rawi tertentu, dalam hal ini sahabat. Dan ini pendapat yang dinukil dan dinisbatkan kepada sejumlah ulama, ya, seperti Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Ishaq bin Rahawai, Ali ibn al-Madini, Amr bin Ali al-Fallas, Yahya bin Ma'in, para ulama kibar ya yang menjadi bintang di dalam ilmu hadis. Maka mereka semua berpandangan adanya sanad yang paling sahih, namun selayaknya ditaqyid dengan rawi ataupun sahabat tertentu. Nah, kemudian bagi mereka yang menetapkan adanya, kemudian berselisih, berbeda pandangan yang mana yang paling sahih. Nah, adapun Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, ma'ruf dari beliau rahimahullah, ya, silsilatul zahab, di mana beliau menyatakan asahul asanid Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar. Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar. Jelas ya? Dan ada pendapat-pendapat lain, ada yang mengatakan Muhammad bin Sirin dari Abidah As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib, itu asahul asanid ke Ali bin Abi Thalib. Kemudian asahul asanid yang ditakkid ke Abdullah bin Mas'ud adalah Al-A'mash Sulaiman bin Mihran an Ibrahim bin Yazid an-Nakhai
dari Alqamah ya an Ibnu Mas'ud. Ya, dari Alqamah ke Ibnu Mas'ud. Taib, ini asahul asanid. Ya, asahul asanid. Taib. Adapun Az-Zuhri dari Sarim dari Ibnu Umar itu dinisbatkan atau dinyatakan oleh Imam Ahmad dan juga Ishaq Ibn Rahawai. Nah, Muhammad bin Sirin dari Abi dan dari Ali, ini diriwayatkan dari Ali ibn al-Madini dan Amr bin Ali al-Fallas. Sementara La'mash an Ibrahim dari dari Alqamah, ya dari Abdullah, ini diriwayatkan dari Ibnu Ma'in. Diriwayatkan dari Ibnu Ma'in. Baik, dan ini kesimpulan dalam masalah asahul asanid. Kemudian masalah berikutnya, ini masih percabangan dari asahul asanid. Ya, masih percabangan dari asahul asanid karena ini kan berkenaan dengan kriteria sahih yang disebutkan di atas tadi. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai kesikohan seorang perawi, adalatul rawi ataupun apa namanya? Tamu dhabt dari perawi, kemudian ittisalus sanad, kemudian tidak adanya illat dan syudzuz, maka Al-Bukhari rahimahullah mengunggulkan bahwa sanad yang paling sempurna dalam masalah sifat-sifat sahih yang 5 itu adalah Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Ya. Jadi dari Ibnu Umar ini sanad yang paling bersih, yang paling kuat. Ya, dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Ibnu Madini mengatakan Muhammad bin Sirin dari Abidah. As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Nah, bisa sampai sini. Sementara menurut Ishaq bin Rahawai dan Ahmad, kalau dari Ibnu Umar, bukan Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, tapi Az-Zuhri ya, an Salim an Abihi, Salim bin Abdullah bin Umar maksudnya. Jelas ya? Jadi khilaf ini muncul tadi karena mereka kemudian mencari tahu silsilah manakah atau sanad manakah yang paling memenuhi 5 kriteria sahih di atas yang kita sebutkan. Baik. Kemudian setelah mereka berbicara masalah masalah sanad, mereka kemudian berpindah, ini masih percabangan ya dalam masalah asahul asanid, yaitu asahul kutub. Ya, asahul kutub. Kitab yang paling sahih. Ya, dan ini juga masih berkenaan dengan kriteria sahih di atas. Masih berkenaan dengan kriteria sahih di atas. Jelas sampai sini bahwa dari semua kitab-kitab sahih yang dikarang, yang ditulis oleh para ulama, kitab manakah yang paling memenuhi kriteria, yang paling cocok yang paling kuat ya persyaratan sahihnya ya, yang sesuai dengan 5 kriteria di atas. Jelas sampai sini? Kata beliau rahimahullahu taala, wa arfa'us sahihu ma rawahul Bukhari wa Muslimun, tsumma rawahul Bukhari tsumma Muslimun tsumma syartuhuma. Kata beliau kitab sahih ya atau 6 hadis sahih yang paling tinggi tingkatannya, ini berbicara tentang hadis sahih. Yang paling tinggi tingkatannya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersamaan. Summa, kemudian ini tartib di urutan nomor 2, marwahul Bukhariyu, yakni wahdahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Summa Muslimun, yakni wahdahu. Summa syartuhuma, yakni summa ma rawahu ghairuhuma lakin ala syartihima. Tingkatan yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim namun sejalan dengan apa? Sesuai dengan syarat keduanya. Sesuai dengan syarat keduanya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala ya, wa arfahus sahih. Di sini beliau berbicara mengenai hadis sahih yang paling tinggi derajatnya. Tentunya membandingkan kitab Bukhari dan Muslim ya, yang mana lebih tinggi Bukhari atau Muslim dan seterusnya. Di sini beliau mentartib yang diriwayatkan oleh keduanya, baru kemudian diriwayatkan oleh Bukhari, baru Muslim. Tentunya di sini beliau tidak berbicara mengenai jenis. Beliau justru berbicara berkenaan dengan jenis. Maksudnya apa? Secara jenis, secara kitab Sahih Bukhari secara umum lebih kuat dan lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim secara jenisnya. Ya. Nah,
Tapi kalau kita berbicara mengenai afrodul hadis, hadisnya satu persatu, maka ditemukan dalam Sahih Muslim ada hadis yang lebih sahih dibandingkan Sahih Bukhari. Kalau kita berbicara dalam hadis dalam Sahih Bukhari, kalau kita berbicara mengenai satu persatunya. Jadi ketika para ulama mengatakan Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim, bukan berarti semua satu persatu hadis dalam Sahih Bukhari itu semuanya lebih sahih dibandingkan satu persatu hadis dalam Sahih Muslim. Bukan demikian maknanya. Tapi yang dimaksud adalah apa? Jenis hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari secara umum itu lebih sahih dibandingkan apa? Ya, jenis hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Dan itu tidak menafikan adanya keunggulan beberapa hadis dalam Sahih Muslim, ya, bukan sedikit juga, ya, yang lebih sahih dibandingkan apa? Al-Bukhari. Dan ini saya kira perkara yang maklum ya, bahwa ketika al-mafdul yang kurang utama itu memiliki beberapa keunggulan tertentu, tidak menunjukkan dia lebih utama dibandingkan al-fadil. Ya, misalnya sahabat siapa? Uqasyah bin Mihsan yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab oleh Nabi SAW. Ini dari sisi dalam hal ini beliau punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat lain. Jelas? Tapi itu tidak menunjukkan beliau lebih utama dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Tetap secara umum para sahabat ya yang paling mulia adalah Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Tapi dalam afrad fadilah ada beberapa sahabat tertentu yang memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lebih utama di atasnya. Maka demikian pula di sini. Jelas ya? Dan demikian pula di sini. Tapi kata beliau rahimahullahu taala, ya, arfa'us sahihu ma rawahul Bukhari wa Muslim. Ini tidak diragukan ya. Para ulama sepakat ya untuk apa bahkan umat talaqqathumal umma bil qabul ya, bil qabul. Para ulama umat seluruhnya sepakat untuk menerima dua kitab ini, Bukhari dan Muslim. Ya. Bukhari dan Muslim karena jalalatuhuma fi hadza sya'an, keunggulan dan kemuliaan mereka berdua dalam apa namanya? Kitab ini. Kemudian ishtiratuhuma as-sihha fi kutubihima. Mereka mempersyaratkan sahih dalam buku-buku keduanya dan mereka memenuhi hal tersebut. Tidak sebagaimana sebagian ulama yang lain yang mempersyaratkan sahih namun kenyataannya ya banyak yang dhaif. Ya, berbeda dengan Al-Bukhari dan Muslim. Jelas sampai sini? Karena itulah semua hadis-hadis yang terdapat dalam riwayat di Bukhari dan Muslim secara bersamaan, yakni hadis muttafaqun alaih, ini walaupun secara tinjauan jenis sanadnya adalah khabar ahad, tapi ketika diriwayatkan oleh keduanya maka dia naik ke tingkatan apa namanya yufidul ilman nadhari. Ya, bukan lagi bermakna zon sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin. Karena di antara qarinah, di antara indikator yang menguatkan khabar ahad dari yang asalnya bermakna zon menjadi yufidul ilma an-nadhari adalah ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yani ini dua buku sudah melalui generasi demi generasi berpindah-pindah tangan, ya, berpindah-pindah tangan, dicek dan dibaca oleh semua ulama setelah zaman Bukhari dan Muslim dan mereka sepakat untuk menerima isinya secara umum seluruhnya. Dan ini jauh lebih dan ini apa namanya? Bisa dikatakan syibhut tawatur, ya, maksudnya dari masalah kitabnya ya. Semua ulama menerimanya. Maka tidak diragukan kekuatan kesahihan ya dan bisa dipastikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya atau salah satu dari keduanya itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khabar ahad yang terdapat dalam as-sahihain au ahadihima ya itu yufidu al-ilman nadhari. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala tsumma rawahul Bukhari tsumma Muslimun tsumma syartuhuma. Kemudian riwayat Bukhari, kemudian Muslim. 6. Para ulama berbeda pandangan yang mana yang lebih unggul, Bukhari atau Muslim. Wal jumhur ala annal Bukhari asah. Ya ini min haitsus sihhah, dari sudut pandang kesahihan, maka Al-Bukhari lebih unggul dibandingkan Sahih Muslim dari beberapa perkara. Ya, dari beberapa perkara. Perkara yang pertama dan ini yang paling sering disebutkan oleh para ulama bahwa syarat ittisal dalam yang dipersyaratkan oleh Al-Bukhari rahimahullah itu lebih ketat dibandingkan syarat ittisal dalam Sahih Muslim.
Jadi kalau dua-duanya muttasil sanadnya, cuma sisi ittisalnya Al-Bukhari lebih kuat dibandingkan sisi ittisalnya Muslim. Karena Al-Bukhari rahimahullah sebagaimana sudah kita isyaratkan kemarin, beliau tidak akan menganggap suatu sanad itu muttasil sampai beliau memastikan bahwa si murid pernah berjumpa dengan gurunya walaupun sekali. Ya. Jadi syaratnya Al-Bukhari itu subutul liqa walau marrah. Beliau menetapkan al-liqa antara guru dan murid ini, setiap tabaqatnya dicek satu persatu oleh Bukhari, dipastikan si murid pernah berjumpa dengan gurunya walaupun sekali. Sementara Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mencukupkan dengan imkanul liqa. Imkan al-liqa. Walau lam yathbut al-liqa. Ya, beliau hanya mempersyaratkan yang penting mungkin berjumpa walaupun tidak ada pemastian dia pernah berjumpa. Jelas sampai sini ya. Jadi kalau ada dua orang ya, hidup di satu kota ya, dan hidup di masa yang sama, Imam Muslim sudah ini dianggap muttasil. Kalau Al-Bukhari rahimahullah, selama belum ada penjelasan dia pernah meriwayatkan dari si fulan, pernah berjumpa dengan si fulan gurunya, ya walaupun satu kota nggak akan dianggap, ya, nggak akan dianggap bersambung, ya. Ini ala sabil misal ya, Allah alam apakah ada kejadian seperti itu dalam Sahih Bukhari yang beliau tolak atau tidak, Allah alam. Tapi ini menunjukkan, gambar ini menunjukkan kuatnya ya, persyaratan Al-Bukhari rahimahullah. Atau misalnya beda kota, beda 2-3 kota ya. Dan itu jarak yang biasalah ditempuh di kalangan ulama di rihlah para ulama terdahulu biasa. Maka Imam Muslim mengatakan sudah ini imkanul liqa. Misalnya dari Basrah ke Kufah. Ya, Basrah ke Kufah. Masih sama-sama Irak, jauh-jauh tapi masih sama-sama Irak. Ya, maka Imam Muslim mengatakan ini imkanul liqa. Ya, sudah dianggap bersambung. Sementara Bukhari mengatakan menolak untuk memasukkan semacam ini dalam sahihnya kalau belum ada subut al-liqa di antara keduanya. Karena itulah Bukhari lebih asah atau lebih asyaddut tisalan min Muslim. Nah, dan ini berlaku untuk semua hadis-hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim. Ya, persyaratan mereka. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua bahwa jumlah hadis yang dikritisi dalam Sahih Bukhari itu lebih sedikit dibandingkan jumlah hadis yang dikritisi dari Sahih Muslim. Ya, jumlah hadis yang dikritisi pada Sahih Bukhari itu lebih sedikit dibandingkan jumlah hadis yang dikritisi pada Sahih Muslim. Nah, kenapa? Karena jumlah perawi yang dikritisi dalam Sahih Bukhari ya lebih sedikit dibandingkan Sahih Muslim. Ya, lebih sedikit dibandingkan Sahih Muslim. Nah, disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala bahwa jumlah hadis yang dikritisi dalam Sahih Bukhari ada 80 hadis. Ini dikritisi ya. Maksudnya dikritisi ya belum tentu kritikannya benar, tapi adalah yang mengomentari. Ya, tapi belum tentu yang mengkritik itu yang benar. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Ad-Darqutni dalam Tatabbu', beliau mengkritisi beberapa riwayat Bukhari dan Muslim tapi tidak selamanya beliau yang benar. Ya. Ini kita berbicara mengenai kritikan, ya. Benar tidaknya kritikannya yang jelas ada yang mengkritik. Ya, kemudian dan tentunya yang mengkritik yang muktabar ya, bukan sembarangan orang. Nah, adapun dalam Sahih Muslim disebutkan ada 120 atau 160 hadis. Ya, 160 hadis. 6 dalam Sahih Muslim. Jadi 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. 6. Kemudian sisi yang ketiga, bahwa kebanyakan rawi-rawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari itu adalah gurunya Bukhari secara langsung. Berbeda dengan rawi-rawi yang dikritik pada Sahih Muslim, itu di tingkatan guru-gurunya ke atas. Ya, maksudnya begini, orang-orang yang kamu kritikan itu gurunya Bukhari langsung, jadi dia tahu orangnya bagaimana. Ya. Karena itulah jarang ada yang tidak semua kritikan itu lolos. Kenapa? Karena Al-Bukhari tentunya lebih tahu tentang gurunya dibandingkan yang mengkritik itu. Sementara Imam Muslim yang dikritik padanya adalah rawi-rawi di atasnya, bukan gurunya langsung. Sehingga beliau mau membela secara langsung kan ya tidak ketemu juga bagaimana. Ya, beliau sendiri tidak ketemu. Berbeda dengan Bukhari, beliau bisa berbicara ya karena itu gurunya langsung. Taib. Nah, ini sisi-sisi perbedaan ya antara sahih yang menunjukkan kesahihan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim. Taib.
walaupun demikian, Muslim rahimahullahu taala tetap memiliki keunggulan dari sisi lain, walaupun bukan dari sisi sihah secara umum, namun beliau punya keunggulan dari sisi as-sinaah wa tartib, di mana beliau rahimahullahu taala itu menyebutkan hadis dengan semua sanadnya di satu tempat. Jarang sekali dalam Sahih Muslim itu ada hadis yang berulang di tempat lain. Ya. Beda dengan Al-Bukhari kan, kadang satu hadis beliau ulang 5 kali di sini, di sini, di sini, di sini, dengan sanad yang berbeda-beda. Dengan sanad yang berbeda-beda. Sementara Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau menghimpun semua satu matan dari sahabat yang sama dengan semua sanad-sanadnya di satu tempat. Karena itulah dari sisi tertib lebih enak Sahih Muslim karena ngumpul semua di satu tempat. Dan ini juga menjadi alasan sebagian ulama yang menganjurkan kalau mau menghafal hadis dahulu dari di antara Bukhari Muslim dahulukan Sahih Muslim karena tadi dia ngumpul di satu tempat semua sanad-sanadnya. Semua ziyadatnya, semua tambahan dari riwayat lain ngumpul di satu tempat sehingga lebih enak. Baik. Nah, ini kesimpulan dalam perbandingan antara Bukhari dan Muslim. Ya, kata sebagian ahlul ilm, tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslimi ladayya wa qalu ayyu dhaini nuqaddimu faqultu laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa fi husnis sana'ati Muslimu. Ada sekelompok orang yang tasyajarah, berbeda pendapat dalam Bukhari dan Muslim. Yani ayyuhuma asah. Mereka tasyajar, berbeda pendapat ladayya di sisi saya. Wa qalu ayyu dzaini nuqaddimu. Mereka mengatakan mana dari dua buku ini yang kita dahulukan. Faqultu laqad faqal Bukhari sihhatan. Maka saya jawab, Al-Bukhari mengungguli Muslim dalam masalah sahih, dalam masalah kesahihan. Kama faqa fi husnis sana'ati Muslimu. Sebagaimana Muslim mengungguli Al-Bukhari dalam hal husnis sana'ah, yakni metode penulisan, pengumpulan riwayat. Baik. Sudah ya? Jadi maratib as-sihah ini dari sudut pandang kitabnya muttafaqun alaih. Ya, gitu aja ya, lebih ringkas. Kemudian apa? Nomor 2, ma rawahu al-Bukhari wahdahu. Ma rawahu Muslimun wahdahu. Dan terakhir, ma rawahu ghairuhuma ala syartihima. Sebentar. Nah, ini 4 tertibnya. Yakni ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim tapi memiliki syarat Bukhari dan Muslim. Nah, masalahnya apa itu syarat Bukhari dan Muslim? Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala tidak pernah mentasrih dan tidak pernah mentansis syarat mereka bahwa ini persyaratan saya. Ya. Jelas sampai sini ya. Cuman masyhur dari para ulama tatabbu, ya, mereka istiqra' wa tatabbu, ya, dari Sahih Bukhari dan Muslim, demikian pula pada aqwal keduanya, mereka kemudian menyebutkan dan menisbatkan persyaratan ini kepada Bukhari dan Muslim. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Secara umum yang dimaksud dengan syarat Bukhari dan Muslim adalah pertama kali Bukhari tentunya ya mengikuti syaratnya, thubutul liqa, walau marrah, pernah berjumpa walaupun sekali. Kalau Muslim ya yang penting memungkinkan berjumpa. Kemudian syarat yang kedua adalah rawi-rawinya atau silsilah. Silsilah itu apa namanya? Gur dan murid ya. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Silsilahnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang paling penting disebutkan dari syarat-syarat Al-Bukhari dan Muslim. Tentunya ini tambahan dari syarat sahih yang 5 ya. Itu jelas itu. Ya. Syarat Bukhari yang 5. Nah, jadi kalau ada misalnya sanad Abu Daud. Sanad Abu Daud. Setelah dicek semua rawi-rawi dalam sanad Abu Daud ini ya, ini adalah rawi-rawi Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Ya, diriwayatkan oleh hadis-hadis, setiap hadis-hadisnya ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, walaupun di sini ada pembicaraan lagi ya. Ya, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam usulnya, yakni sebagai aslan bukan mutaba'ah. Ini insyaallah nantilah di kelas dibicarakan, tapi secara umum seperti itu dulu. Rawi-rawinya Bukhari Muslim. Ya. Kemudian bukan cuma rawi-rawinya Bukhari Muslim, tapi apa namanya? Gur dan murid ini apa namanya itu rantainya antara guru dengan murid, mata rantai sanatnya itu juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi bukan hanya si A rawi Bukhari Muslim, si B rawi Bukhari Muslim, tapi A dari B tidak pernah ditemukan sanad seperti ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka ini bukan syarat Bukhari Muslim. Sudah sampai sini? Ya. Jadi bukan cuma dua-duanya harus Bukhari Muslim, tapi riwayat guru murid ini, murid ke guru ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baru bisa dikatakan syarat Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau sudah meriwayatkan, ditemukan, nah sudah baru dikatakan Bukhari dan Muslim. Kalau ada rawi, ya ini kan sebenarnya kalau mau dirunut ke bawah lagi, marawahu ghairuhuma ala syartil Bukhari. Ya. Kemudian marawahu ghairuhuma ala syarti Muslim. Kemudian yang terakhir ma rawahu ghairihima ala syarti ghairihima. Ini 8 tingkatan kalau kita berbicara. Jadi Bukhari Muslim, Bukhari saja, Muslim saja. Selain keduanya tapi syaratnya Bukhari ala syartihima, Bukhari Muslim. Kemudian riwayat selain keduanya tapi dalam syarat Bukhari. Ya, syarat Bukhari maksudnya si A, si B itu bukan syarat Muslim. Bukan rawinya Muslim, hanya rawinya Bukhari. A, B ini rawinya Bukhari, ini juga rawinya Bukhari. Dan silsilah ini juga itu juga riwayat Bukhari. Ditemukan dalam Sahih Bukhari maksudnya. Ditemukan dalam Sahih Bukhari, silsilahnya ini. Jelas? Syarat Muslim, maksudnya syarat Muslim si A rawinya Imam Muslim, bukan rawi Imam Bukhari. Kemudian B rawinya Imam Muslim. Ya. Jelas sampai sini? Kemudian apa? Mata rantai ini apa? Mata rantai ini juga diriwayatkan atau tersebut dalam Sahih Muslim. Ya. Imam Muslim pernah menggunakan silsilah murid ke guru ini. Imam Muslim pernah gunakan dalam Sahih Muslim. Ya, ini fi al-asal, bukan di mutaba'ah. Nah, jelas sampai sini ya? Jadi kalau ada begini, A, rawinya Bukhari saja, B, rawinya Muslim saja, maka ini tidak bisa dikatakan syarat Bukhari Muslim, tidak bisa. Karena ini Bukhari saja tidak diriwayatkan oleh Muslim. Sementara si B, Muslim saja enggak diriwayatkan oleh Bukhari, maka ini dianggap bukan syarat keduanya. Bukan syarat keduanya. Ya. Jadi dan itu tiap tabaqat, tiap perawi harus diperiksa seperti itu untuk mengetahui, untuk dinyatakan sebagai apakah syarat Bukhari Muslim ataukah Bukhari saja atau Muslim saja. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Ini cukup sampai sini pembahasan berkenaan dengan hadis as-sahih. Tsumma qala rahimahullahu taala wal haditsul hasanu huwa ma 'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wa huwa alladhi yaqbaluhu al-ulama
wa yasta'miluhu al-fuqaha wa lam yablugh darajatas sahih. Berikutnya jenis hadis yang kedua min haitsul qabul war rad adalah hadisun hasan. Adalah hadis hasan. Taib, ini sebenarnya apa namanya? Pembahasan mengenai hadis hasan juga pembahasan yang sangat menarik ya untuk dibahas panjang lebar. Tapi karena ini sifatnya daurah ya apa namanya? Kita undurkan saja penjelasan detailnya. Intinya begini. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya hadis hasan ini tidak dikenal di kalangan ulama mutaqaddimin. Di kalangan ulama mutaqaddimin, hadis itu cuma terbagi menjadi dua, makbul atau mardud, itu saja. Kalau makbul diterima, diamalkan, kalau mardud ditolak, tidak diamalkan, itu saja. Makbul atau mardud. Nah, sebagian mengatakan sahih atau dhaif. Sahih atau dhaif. Nah, maka mereka mengatakan istilah hasan ini baru muncul di zaman belakangan. Baru muncul di zaman belakangan. Nah, disebutkan yang pertama kali membagi hadis menjadi tiga yang diketahui dari karya tulis para ulama dirunut ke belakang, maka yang pertama kali menyebutkan pembagian ini adalah Imam Al-Khattabi. Ya, Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 388 Hijriah. Artinya beliau ulama abad keempat. Ulama abad keempat. Abad keempat mulai muncul pembagian hasan di antara sahih dengan dhaif, di mana beliau rahimahullahu taala menisbatkan pendapat ini kepada ahlul hadis. Menisbatkan pendapat ini kepada ahlul hadis. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya bagaimana dengan Imam Tirmidzi? Beliau rahimahullahu taala juga ma'ruf sering mengucapkan hadis hasan atau hasanun sahih atau hasanun gharib dan seterusnya. Ya. Maka para ulama menyatakan bahwasanya Imam Tirmidzi rahimahullahu taala ya memang sering mengucapkan hadis hasan. Ya. Dan beliau yang mempopulerkan istilah hasan ini. Namun ya beliau tidak mentasrih, tidak menegaskan bahwa hasan ini adalah bagian tersendiri antara sahih dengan dhaif. Ya. Tidak ada kalimat beliau yang menyatakan hal tersebut. Walaupun beliau mempopulerkan kalimat hasan ini. Jelas sampai sini ya. Nah, jadi kesimpulannya bisa dikatakan bahwa yang pertama kali mempopulerkan istilah hasan ini adalah Imam Tirmidzi dalam sunannya. Karena itulah disebutkan di antara madhannah ya kutubil asanid al-hisan atau al-hadis al-hisan, di antara tempat mencari hadis-hadis hasan adalah Sunan Tirmidzi, Al-Jami' Tirmidzi. Nah, namun dari sudut pandang hasan ini sebagai bagian yang tersendiri dari sahih dan dhaif, maka yang pertama kali membaginya adalah Al-Khattabi rahimahullahu taala. Nah, kemudian pernyataan ini disanggah oleh sebagian ulama yang lain, menyatakan tidak. Ya. Oke lah kalau dikatakan mungkin pembagian, iya, pembagiannya ya, pembagian hasan di antara sahih dengan dhaif itu diperjelas pembagiannya posisinya, mungkin iya Al-Khattabi. Tapi kalau kita berbicara siapa yang memulai atau dari mana istilah hasan mulai, ya, apakah Imam Tirmidzi yang pertama kali mempopulerkannya, dan apakah betul hadis hasan ini ya hadis hasan berada di antara sahih dengan dhaif itu baru dinyatakan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala ya, ataukah sudah ada sebelumnya? Nah, sebagian ulama melakukan tatabbu wal istiqra terhadap kalam ulama mutaqaddimin, dan mereka menemukan bahwa kalimat hasan ini sudah masyhur digunakan di kalangan mereka. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menggunakan hadis hasan. Imam Malik, Imam Syafi'i, iya, atau bukan Imam Bukhari ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Madini, ya, kemudian Abdul Walid At-Toyalisi, taib,
Yaqub bin Syaibah, Al-Bukhari juga, Abu Hatim, Abu Zur'ah dan seterusnya dari kalangan mutaqaddimin, mereka ini semuanya sebelum Tirmidzi, tingkatannya gurunya bahkan guru-gurunya Tirmidzi di atas. Mereka semuanya menggunakan hadis hasan. Jelas sampai sini? Mereka menggunakan istilah hadis hasan dan ya, mereka sudah menyatakan bahwa hadis hasan ini adalah hadis yang berada di antara sahih dengan dhaif. Ya. Mereka semua menyatakan bahwa hadis hasan ini adalah hadis yang berada di bawahnya sahih tapi tidak sampai dhaif. Ya. Walaupun demikian, ya, mereka tidak membedakannya dari sisi amalan, mau sahih, mau hasan, mereka amalkan. Mereka amalkan. Dan penjabaran akwal mereka ini insya Allah di tempat yang lain, karena kita ini daurah ya, jadi tidak bisa terlalu panjang lebar. Tapi intinya kita katakan seperti itu, bahwa Tirmidzi rahimahullah bukan ulama yang pertama kali ulama yang pertama kali mencetuskan al-hasan. Ya. Kita bisa katakan bahwa At-Tirmidzi rahimahullah melakukan tatabbu dan istiqra di kitab-kitab gurunya, bahkan kitab guru-gurunya. Dicek semuanya, dan Imam Tirmidzi kemudian mendapatkan istilah hasan ini. Ya, istilah hasan ini. Kemudian beliau rahimahullahu taala menggunakan kata hasan tersebut, ya, menggunakan hasan tersebut dan memperbanyak menggunakannya dalam sunannya. Ya. Jadi kalau dikatakan At-Tirmidzi yang mempopulerkan, iya. Tapi kalau dikatakan Tirmidzi yang memunculkannya, tidak sama sekali. Ya. Ini sudah ada di kalangan mutaqaddimin. Sebagian ulama menyanggah mengatakan memang hadis kata-kata hasan sudah ditemukan di zaman mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin. Tapi hasan yang mereka maksudkan adalah hasan secara bahasa, bukan hasan secara istilah yang disebutkan oleh Al-Khattabi. Ya. Maka jawabannya ini juga disanggah, ya. Yang benarnya tidak. Mereka sudah menggunakan kata hasan ala maknahul istilahi indal mutaqaddimin. Mereka menggunakan kata hasan, ya, dan mereka maknakan sama seperti maknanya hasan di kalangan mutaakhirin, yaitu apa? Di bawahnya sahih, di atasnya hasan. Di bawahnya sahih, di atasnya hasan. Iya. Dan insyaallah taala ini nanti kita akan sebutkan akwal mereka, ya, yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan kata kata hasan ini ala maknahul istilahi. Nah, wallahu taala alam bisawab. Itu intinya. Sekarang kita lihat ta'rif hadis hasan. Qala rahimahullahu taala, wal haditsul hasanu huwa ma urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wa huwa alladhi yaqbaluhu ulama wa yasta'miluhu fuqaha. 6. Ini merupakan ta'rif hadis hasan yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam Ma'alimus Sunan. Sampai sini ya ta'rifnya Al-Khattabi. Kemudian penulis menambahkan walam yablugh darajatas sahih. Tidak sampai derajat sahih. 6. Kita baca dulu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa qala ba'dhum la farqa bainal hasani was sahihi. Wadh-dhahir wallahu a'lam annahu min jumlatis sahihi lakin huwa fi rutbatid dunya minas sahih. Wa qala Ibnu Shalah annahu am'ana an-nadhar annahu am'ana an-nadhara fihi fattadhaha lahu annahu qisman man la yakhlu rijalu isnadihi min masturin walam tatahaqqaq ahliyatuhu ghayra annahu laysa mughaffalan katsiral khata' wala muttahama bil kadhib. Wasani ay yakuna rijaluhu minal masyhurina bis sidqi wal amanah walam yablughu darajata rijalis sahih. Wa ma qulna aula li anna Tirmidzi katsiran yaqulu haditsun hasanun sahih wa qad istashkala dzalika minhu ba'dhum. Wala yushtaratu fil husni indahum aw fil hasani indahum thiqatu rijalihi bal idza lam yakun muttahaman bil kadhibi kana hasana wa ghairu thiqati a'ammu min an yakuna thiqatan aw mastura wal masturu ghairu maqbulin 'alal ashah. Baik, ini penjelasan panjang lebar berkenaan dengan hadis hasan. Secara umum ada dua pembahasannya. Ya. Yang pertama, khilaf mereka dalam masalah ta'rif hadis hasan. Dan yang kedua adalah walaupun beliau tidak jelaskan di sini, tidak bahas, cuman beliau isyaratkan
yaitu khilaf di kalangan para ulama tentang maksud ucapan Imam Tirmidzi, hadza haditsun sahih, dan ini banyak ditemukan dalam Sunan Tirmidzi. Baik, kita lihat masalah yang pertama berkenaan dengan ta'rif hasan. Beliau di sini bawakan ta'rifnya Al-Khattabi bahwa hadis hasan adalah ma'urifa makhrajuhu. Apa yang diketahui, hadis yang diketahui makhrajnya. Makhraj artinya titik pertemuan sanad. Titik pertemuan sanad. Ya. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi meriwayatkan misalnya hadis yang sama dari sahabat yang sama, nanti kan guru mereka beda-beda. Beda-beda, nanti ada titik ketemunya di atas. Nah, titik ketemu itu dinamakan makhrajul hadis. Dinamakan makhrajul hadis. Taib. Jadi katanya hadis hasan adalah hadis yang diketahui makhrajnya. Apa maknanya ini? Maknanya, kalau begitu hadis hasan itu harus memiliki beberapa jalan. Karena kalau cuma satu jalan, tidak ada makhrajnya. Iya kan? Ya. Jadi ketika dikatakan ma'urifa makhrajuhu, berarti hadis ini hadis hasan itu harus memiliki beberapa jalan. Kemudian yang kedua, washtahara rijaluhu. Masyhur perawinya. Yang dimaksud dengan masyhur perawi di sini, apa lawannya masyhur? Ya, ini ghairu masyhur, majhul. Ya. Maka kalimat yang kedua ini washtahara rijaluhu, ini untuk mengeluarkan rawi-rawi yang majhul. Dan majhul ini bisa dikatakan tingkatan rawi dhaif yang paling mending lah, termasuk yang paling mending. Artinya apa? Rawinya hadis hasan tidak boleh rawi yang majhul mastur ke bawah, harus ke atas. Ya kan? Berarti ya soduk, ya, soduk, hasanul hadis dan semacamnya. Wa huwa alladhi yaqbaluhul ulama wa yasta'miluhul fuqaha. Dan ia adalah hadis yang diterima oleh para ulama dan digunakan berdalil oleh para fuqaha. Masya Allah. Ini tarifnya Al-Khattabi rahimahullah sebenarnya bagus. Cuman kalimat-kalimat beliau kata-kata yang beliau gunakan sangat ambigu sekali. Jadinya tidak memenuhi kriteria aturan dalam memberikan definisi, ya, dalam memberikan had, ya. Kan aturan dalam memberikan definisi terhadap sesuatu kan harus apa? Jami mani. Jami mani. Jami artinya menghimpun semua bagian-bagian yang mau diberikan definisi kepadanya. Jami dia menghimpun semuanya, dan mani mencegah yang dari luar untuk ikut masuk dalam definisi itu kalau dia bukan bagian dari itu. Nah. Dan sayangnya tarif Al-Khattabi ini sebenarnya sudah mencakup hadis hasan, cuman sudah jami, tapi kalimat yang beliau gunakan tidak mani, tidak mencegah yang lain. Misalnya ma'urifa makhrajuhu. Iya, hadis sahih juga ada makhrajnya. Bahkan hadis dhaif juga ada makhrajnya, kan begitu ya? Washtahara rijaluhu, rijalnya masyhur. Oh, hadis sahih lebih masyhur lagi. Bahkan ada hadis-hadis dhaif, rawi-rawi dhaif yang masyhurun bil dhaf, masyhur juga tapi dhaif. Ya. Walaupun tentunya sekali lagi bukan itu yang diinginkan oleh Khattabi rahimahullah. Kemudian dikatakan diterima oleh ulama dan diamalkan oleh para fuqaha. Ya, apalagi hadis sahih, kan begitu. Apalagi hadis sahih. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini Al-Khattabi rahimahullahu taala bahwa ada sebagian ulama yang tidak beramal dengannya. Maka beliau mengatakan bahwa para ulama menerima hadis-hadis semacam ini. yakni hadis-hadis yang diperselisihkan apakah diamalkan atau tidak, dan ulama mengamalkannya, fuqaha mengamalkannya, maka Nah, itulah hadis hasan. Berarti apa maksudnya? Berarti hadis hasan ini adalah hadis yang perawinya tidak boleh doif. Ini kan tidak boleh majhul, harus ishtahar, yakni di atas mastur. Sidq ke atas, ya, soduk ke atas. Kemudian karena dia derajatnya mepet-mepet dengan doif, ada sebagian ulama menolaknya, ya. Tapi yang benarnya bahwa hadis semacam ini diterima oleh ulama dan diamalkan oleh para fuqaha. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa ta'rifnya Al-Khattabi rahimahullahu taala ini sudah mencakup dua jenis hadis hasan, yaitu hasan li ghairihi dan hasan li dzatihi. Hadis hasan li ghairihi kan artinya apa?
hadis doif yang datang dalam banyak jalan, kemudian saling menguatkan naik ke derajat hasan li ghairi, kan begitu ya. Nah, maka sebagian ulama mengatakan, mentakhrij kalamnya Al-Khattabi mengatakan, ucapan Al-Khattabi ini, hadis yang diketahui makhrajnya, yakni banyak jalannya, ini isyarat akan hadis hasan li ghairihi. Ini harus banyak jalan sehingga menguat menjadi hadis hasan li ghairihi. Jelas sampai sini? Kemudian kalimat washtahara rijaluhu, ini isyarat akan hadis hasan li zatihi. Yakni ini perawinya di atasnya sedikit dari mastur, di atasnya mastur. Kalau mastur kan doif. Mastur yakni majhulul hal. Kalau mastur ya doif. Ini dia ishtahar, terkenal, bukan mastur, maka dia di atasnya. Dan itu tingkatan hadis sahih li zatihi. Hadis sahih li zatihi. Taib. Dan ini diamalkan oleh ulama dan diterima oleh ulama dan digunakan oleh para fuqaha. 6. Yakni dan ini bisa dilihat dari Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi. Ini dua kitab tempat kumpulnya hadis-hadis hasan. Ya. Terutama Abu Daud rahimahullahu taala, beliau memang secara khusus menulis kitab itu Sunan Abu Daud ya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang digunakan berdalil oleh para fuqaha. Bisa dikatakan tidak ada satupun hadis ya yang masyhur digunakan beristidlal oleh para fuqaha kecuali ada dalam riwayat Abu Daud. Memang Abu Daud sengaja karang Sunan Abu Daud untuk itu. Ya. Jelas ya? At-Tirmidzi juga demikian. At-Tirmidzi juga demikian. Taib ala kulli hal, ini ta'rif dari Al-Khattabi rahimahullahu taala, ya kalau yutasamahu fihi, oke lah, bisa. Tapi kalau kita melihat ta'rifnya yang sangat ambigu, ini jadinya kurang bagus untuk dijadikan ta'rif karena tadi tidak mani pada hal-hal yang lain. Jelas ya? Tapi kita sudah sebutkan takhrij para ulama terhadap kalamnya Al-Khattabi. Jadi jangan sampai ada mengatakan kalau Al-Khattabi begitu definisinya, maksudnya apa ini? Jelas ya? Tugas kita adalah memahami kalamnya mereka, ya. Memahami kalamnya mereka dan mereka tahu apa yang mereka ucapkan. Cuman kita yang butuh mentakhrij kadang. Ya, kadang mereka memikirkan hal yang apa yang tidak kita pikirkan, kemudian mereka bahasakan dan kita berpikir itu keliru, padahal tidak. Jelas ya, kita hanya butuh mentakhrij kalam mereka bahwa begini maksudnya, bukan salah. Jelas? Taib, ini pendapat yang pertama, tarif Al-Khattabi. Wa qala ba'dhum la farqa bainal hasani was sahih. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada bedanya antara hasan dengan sahih. Sama. Tapi ini kata Ibnul Mibrid rahimahullah, wa dhahir wallahu alam annahu min jumlatis sahih lakin huwa fi rutbatid dunya minas sahih. Al-zahir wallahu alam bahwa dia berada di tingkatan sahih, namun dia berada di tingkatan terendah dari sahih. Tingkatan terendah dari sahih. Nah, ini pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang kedua tidak ada perbedaan antara hasan dengan sahih. Pendapat yang ketiga beliau sebutkan di sini atau bukan mungkin pendapat, kita bisa katakan tarjihnya beliau ya. Ini bukan pendapat, kita bisa katakan ini tarjihnya beliau. Beliau menganggap bahwa hadis hasan itu berada di termasuk sahih, cuman di tingkatan yang paling bawah. Taib. Allahu taala alam, ini pendapat beliau juga kurang bisa diterima ya. Kalau dikatakan hasan itu termasuk sahih cuman dari tingkatan paling bawah. Karena jangankan di kalanganmu di kalangan mutaqaddimin, ya, di kalangan mutaakhirin pun mereka menggunakan hasan, ya, mereka menggunakan hasan untuk derajat di bawah sahih, tapi tidak masuk di dhaif, tidak masuk ke mardud. Jelas ya? Taib. Kemudian beliau membawakan pendapat dari Ibnu Shalah rahimahullahu taala, dan inilah yang kemudian masyhur di kalangan ulama mutaakhirin, sebagaimana yang kita sebutkan ya bahwa setelah Ibnu Shalah ya pendapat-pendapat beliau kemudian masyhur, ijtihadat beliau dalam masalah ini. Wa qala Ibnu Shalah annahu am'ana an-nazar fihi fattadhaha lahu annahu qisman. Bahwa Ibnu Shalah sudah meneliti dengan seksama hadis-hadis hasan dan nampak jelas bagi beliau ternyata hadis hasan ada dua. Dan ini juga yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Al-Muqidhah. Ya. Jadi ada dua hadis hasan. Yang pertama, man la yakhlu rijalu isnadihi mim masturin lam tatahaqqaq ahliyatuhu ghaira annahu laysa mughaffalan katsiral khata wala muttahamun bil kadzib. Yaitu hadis yang rijal
isnadnya, yakni perawi sanadnya tidak lepas dari yang namanya mastur. Jadi ada rawi mastur. Tentunya penyebutan mastur di sini mimbabit tamsil. Tidak mesti harus majhul orangnya. Mastur kan majhulul hal ya, nama lainnya. Walaupun khilaf tentunya dalam masalah itu. Tapi yang dimaksud dengan oleh Imam Ibnu Salah di sini, Al-Hafidz Ibnu Salah di sini bukan harus mastur, tapi rawi-rawi yang derajatnya seperti mastur. Misalnya dhaif, ya, sayyi'ul hifdz atau fihi waham, ya. Rawi-rawi yang apa namanya? Hafalannya ada kelemahan tapi tidak parah. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi penyebutan mastur hanya mimbabit tamsil. Lam tatahaqqaq ahliyatu, yang belum dipastikan ahliyahnya. Belum terwujud ahliyahnya. Yani ahliyah dalam masalah ad-dhabt. Ya, dalam masalah periwayatan hafalan dalam hadis ini. Hanya saja ghaira annahu laisa mughaffalan katsirul khata'. Walaupun dia mastur, walaupun hafalannya ya fihi syai', fi hifdhihi syai', namun dia bukan orang yang apa? Mughaffal. Ya. Katsirul khata', yang banyak salahnya, bukan. Dia ada salah tapi sedikit. Misalnya kalau kita gunakan hitungan sahih kemarin, kalau dia punya 100 hadis, mungkin 50-50. Salahnya benar, salahnya 50, salahnya benarnya 50. Ah, ini lemah hafalannya ini. Kok 100 hadis setengahnya salah sih? Jelas ya? Ini dianggap dhaif, lemah. Jelas sampai sini ya? Ya, 50-50 atau mungkin 60-40 juga masih bisa dikatakan lemah. Dari 100 hadis dia salah 40. Ini lemah. Ya. Apalagi kalau salahnya 60, 40 benarnya. Nah, ini tingkatan begini. Adapun yang presentasinya masalah 70-30, ini sudah parah, di bawahnya lagi. Ini sudah masuk dalam kategori mardud. Masalan. Ini sekedar pendekatan pemahaman ya. Apalagi 80-20 misalnya. 80-nya salah, 20-nya benar. Ini sudah. Ini mughaffal, katsirul khata', banyak salahnya. Banyak salahnya. Jelas sampai sini? Ya. Dia punya 100 hadis. 50 salahnya ya atau 60 salahnya, 40 benarnya. Sudah, ini katsirul khata', banyak sekali salahnya ini. Masa cuma 100 hadis begitu salahnya? Kan begitu. Beda kalau orang yang punya 1000 hadis, ya 1000 hadis cuma 60 salah. Itu kan ya jelaslah persentasenya berbeda. 60 salah dibandingkan 1000, tentunya tingkatannya berbeda. Tapi ini 100 hadis salahnya 60. Ya, lebih dari setengahnya. Maka ini katsirul khata'. Intinya, ini juga sekedar percontohan. Intinya, rawinya bukan rawi yang syadidud dha'af, yang sangat lemah. Bukan dhaif jiddan, bukan matruk, bukan mungkarul hadis, masalah ya, bukan ya, kritikan-kritikan yang apa namanya, yang parah pada kritikan yang keras pada hafalannya. Kemudian wala muttahamun bil kadzib. Nah, dari sisi dobotnya dia bukan katsirul khata', dan dari sisi adalahnya dia bukan muttaham bil kadzib atau yang selevel dengannya. Apalagi yang lebih parah, kadzab. Muttaham bil kadzib ya dhaif jiddan masalan. Ya. Atau matruk yang kita sebutkan. Ya. Ini semua apa namanya? Dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala sebagai hadis hasan. Tentunya yang beliau maksudkan di sini adalah hadis hasan li ghairihi. Yang beliau maksudkan di sini adalah hadis hasan li ghairihi. Di mana hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang satu sanadnya, ya, kalau kita lihat satu sanadnya ini terdapat rawi yang dhaif di dalamnya, tapi dhaifnya tidak parah, namun datang dari riwayat lain, ya, datang dari jalan lain yang menguatkan dia naik ke derajat hasan. Nah, dari dhaif naik ke derajat hasan li ghairihi. Dan di sini wallahu alam Ibnu Salah atau siapa Ibnu al-Mibrid rahimahullahu taala tidak mengutip. Apakah demikian? Saya enggak sempat ngecek juga. Kalamnya Ibnu Salah rahimahullahu taala seakan-akan tidak mempersyaratkan, tidak menyebutkan adanya ta'addudut turuq. Dan itu tentunya tidak benar. Ma'ruf ya. Dhaif kemudian dia memiliki turuk, beberapa jalan. Itu kalau dhaif saja tidak ada jalan lain ya dhaif, kan begitu. Tentunya yang dimaksud di sini karena di kalimat beliau rahimahullah taala di sini man la yakhlu rijalu isnadihi mim mastur sampai akhir, tidak ada kesan yang menunjukkan jalannya berbilang. Jalannya berbilang. Baik. Udah ya. Ini hadis hasan yang pertama, yakni hadis hasan li ghairihi.
Wasani ayyakuna rijalhu minal masyhurina bis-sidqi wal amanah wa lam yablughu darajata rijalis sahih. Nah, hadits hasan yang kedua, yakni hadits hasan yang perawinya masyhurun bis-sidqi wal amanah wa lam yablughu darajata rijalis sahih. Hadis hasan yang kedua adalah hadis yang perawinya semuanya masyhurun bis-sidq wal amanah. As-sidq dari sisi hifdznya, ya. Dobetnya, wal amanah dari sisi adalahnya. Yani adalahnya aman, hafalannya ini tadi. Tidak sekuat sahih. Wala yablughu darajat rijalis sahih. Nah, inilah yang disebutkan sebagai apa? Hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi. Baik. Jelas ya. Jadi ini pembagian dua hadis hasan. Yang pertama hadis hasan li ghairihi, yakni hadis yang pada sanadnya terdapat fihi dha'fun yasir, ya, pada perawinya, namun berbilang jalannya sehingga naik ke derajat hasan. Nah, kemudian yang kedua adalah hadits hasan li dzatihi, yakni dia hasan karena dirinya sendiri, ya, karena internal sanadnya sendiri. Adapun tadi hasan li ghairihi, dia jadi hasan karena bantuan, ya, faktor eksternal, ya, yakni bantuan jalan yang lain sehingga naik ke derajat hasan li ghairihi. Baik. Apa namanya? Kemudian hadis hasan li ghairihi ini yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya. Ya, dalam sunannya. Ya. Di mana At-Tirmidzi rahimahullahu taala di mana beliau rahimahullahu taala berkata dalam Sunan, ya. Kata beliau, kullu haditsin yurwa wala yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhibi wala yakunu al haditsu syadzan wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik fahuwa indana haditsun hasan. Nah, ini tersebut dalam Sunan Tirmidzi. Jelas ya? Tersebut dalam Sunan At-Tirmidzi dalam Kitabul Ilal, di mana Kitabul Ilal As-Shaghir ini dicetak bersamaan dengan Tirmidzi di akhir, atau merupakan bagian terakhir, ya, bukan dicetak bersamaan. Memang At-Tirmidzi rahimahullah letakkan Ilalus Shaghir ini di akhir Sunan Tirmidzi. Ya, yang anehnya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Ikhtisar Ulumul Hadis, beliau mengatakan di mana At-Tirmidzi mengucapkan seperti ini. Kelihatannya manuskrip Sunan Tirmidzi yang sampai kepada beliau tidak ada, mungkin bisa jadi tidak ada ilalnya di belakang. Allahu a'lam. Iya. Nah, jelas ini masyhur dari Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan semua hadis yang diriwayatkan wala yurwa wala yakunu fi isnadihi man yuttaham bil kadzib. Di dalam sanadnya tidak ada yang muttaham bil kadzib. Ini juga mimbabit tamsil. Mimbab apa? Tamsil. Jelas sampai sini? Mimbab at-tamsil. Yakni tidak ada rawi yang sangat dhaif, mau muttaham bil kadzib, mau dhaif jiddan, mau matruk, tidak ada yang semacam itu. Yang ada adalah rawi yang di atasnya itu, yakni yang dha'fuhu yasir. Ya. Dhaifnya itu hafalannya, sisi dhaifnya itu ringan. Wala yakunul haditsu syadzan. Hadisnya tidak boleh syadz. Ini jelas dipersyaratkan juga dalam hadis sahih. Jadi hadis itu secara bersendiri sanadnya dhaif, tapi yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik. Diriwayatkan dari jalan yang lain, yakni hadis itu diriwayatkan dari jalan yang lain, nahwu dzalik, semisal dengannya. Yakni sama-sama dhaif juga, tapi ya dhaifnya dhaif seperti itulah. Bukan, jadi kalimat nahwu dzalik maksudnya apa? Riwayat lain yang datang mendukung dia itu semisal itu, tidak boleh lebih parah dibandingkan itu. Jadi sama-sama dhaif yang ringan juga. Sama-sama dhaif yang ringan juga. Maka naiklah ke derajat hasan. Fahuwa indana haditsun hasan. Maka ini ta'rif hasan menurut Imam Tirmidzi. Perhatikan kalimatnya beliau, fahuwa indana, menurut kami. Ya. Jelas sampai sini? Ini menunjukkan bahwa ini istilah
hasan menurut beliau dalam Sunan Tirmidzi. Dan ini berbeda dengan ulama mutaqaddimin dari guru-guru beliau, Bukhari, Muslim, ya, Bukhari, kemudian Abu Zur'a, Abu Hatim dan selainnya dari para ulama Yahya bin Ma'in, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ketika mereka menggunakan hasan, bukan hasan menurut At-Tirmidzi di sini disebutkan. Makanya beliau mentakid bahwa seakan-akan beliau mengatakan, saya mendapati hasan di kalangan guru-guru saya menggunakan hasan, ya, dan maknanya juga jelas. Adapun saya dalam Sunan Tirmidzi, hasan yang saya maksudkan kalau saya mengatakan hadis hasan, ini maksud saya. Yakni hadis hasan li ghairihi menurut istilahnya mutaakhirin. Menurut istilahnya mutaakhirin. Taib, wallahu taala alam bisawab. Masih ada tambahan tahrir berkenaan dengan hadis hasan ini. Insyaallah taala kita akan sempurnakan, tambahkan terkhusus pada pembahasan hadis hasan li zatihi. Ya, kita akan tambahkan dan hubungannya dengan hadis sahih. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan esok hari. Wallahu taala alam bisawab. 6. Ada soal? Wallahu taala alam bisawab. Ya, kalau soal ini ditanyakan ke mana pengurusnya ya. Orangnya nggak harus paham ya. 6. Ya, karena yang saya ketahui daurah ini untuk persiapan santri untuk mengukur mustawa dan kemampuan sampai kemana ya dalam masalah mustalah al-hadis ini. Ya, saya nggak tahu apakah ada konsekuensi selanjutnya, itu dikembalikan ke ma'had sendiri. Saya cuma mengajarkan di sini. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, saya usahakan insyaallah ada ya. Kan ada. Naktafi, waktunya sudah habis ya. Afwan, Akh Erwin. Saya ambil sedikit, tadi juga telat masuknya. Ya, sedikit ya. Alhamdulillah, bahasa bihi Ustaz. Baik, jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.